Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya kalian semua guys? Semoga baik-baik semua ya. Oh ya guys, saya udah baca beberapa komen dari kalian. Dan banyak di antara kalian yang pengen banget tahu gimana sensasi dari asam lambung. Sebenarnya ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya guys, cuman mungkin tidak terlalu detail. Nah khusus video ini buat kalian semua yang pengen tahu sensasi yang saya rasakan pada saat saya mengalami asam lambung, disimak videonya ya. Guys, kalau bicara tentang sensasi dari asam lambung, itu banyak banget sensasi yang saya rasakan. Tapi ini saya akan menjelaskan lebih spesifik. Jadi yang pertama-tama pada saat asam lambung itu kambuh, awalnya saya tidak merasakan sakit di ulu hati. Jadi yang saya rasakan cuman kayak sesak nafas, tiba-tiba jantung berdebar-debar, jadi heart rate-nya itu kayaknya tinggi banget. Terus apa ya, kayak di tenggorokan tuh kayak ada yang ganjel, kayak kadang kayak kecekek, kadang kalau misalnya mau nelen itu agak susah. Jadi kayak misalnya kita masuk makanan, pada saat masuk makanan tuh kayak mau nelan tuh kayak rasanya aduh kok susah buat begitu gitu. Nah itu awalnya yang saya rasakan. Nah guys, lama kelamaan sensasi yang saya rasakan itu lebih kepada pencernaan. Jadi itu kan dari atas ya, dari jantung berdebar kencang, terus tenggorokan berasa ganjel, kadang kerasa kayak ada yang cekek gitu, ngecek gitu. Nah terus perut itu rasanya kayak kembung gitu ya guys, kayak kembung tapi nggak bisa buang angin. Terus bunyi terus kerucuk-kerucuk, dan kadang saya suka ngerasa kayak di sebelah kanan itu kayak sakit ya guys. Saya pikir sih itu usus buntu, tapi kalau hasil pengecekan memang itu bukan usus buntu, tapi memang asam lambung. Jadi mungkin asamnya itu pada saat ada di perut saya sebelah kanan, jadi kayak agak sakit seperti itu guys. Tapi yang bisa menjelaskan kan dokter. Ini hanya beberapa gejala yang saya rasakan. Nah setelah itu kesini-kesininya, setelah saya hamil anak kedua, saya ngerasa seperti ulu hati saya tuh kayak dicubit guys. Kadang dicubitnya sampai ke tengah sini, cetut-cetut gitu, sampai ke tenggorokan juga pernah dulu. Tapi sekarang saya sudah berkurang tuh, paling sakitnya itu di ulu hati. Nah gejala-gejala seperti ulu hati kayak dicubit, terus perut kerubuk-kerubuk, kadang kayak begah, kayak ada yang ganjel di ulu hati sini. Terus itu cukup lama hilangnya, bisa hilang 3 hari. Jadi itu biasanya karena saya salah makan. Jadi kalau saya salah makan, perasaan ngeganjal di perut di ulu hati sebelah sini itu biasanya gejalanya itu mengganjal di ulu hati. Itu kalau saya salah makan. Tapi kalau seandainya saya itu stres, punya masalah, terlalu banyak berpikir, kurang istirahat, biasanya yang sakit itu ulu hati kayak dicubit guys. Itu gejalanya seperti itu. Jadi saya sekarang udah bisa membedakan pada saat ulu hati saya kayak dicubit, oh artinya saya terlalu banyak pikiran, saya terlalu banyak mikir, saya nggak istirahat cukup. Atau kalau misalnya ulu hati saya kayak ganjel, kayak ada anginnya atau apa gitu, terus nafas juga kayak gitu kan. Kalian pasti udah pernah ngerasain yang punya asam lambung. Itu biasanya karena saya salah makan. Misal makan terlalu banyak, makan cuka gitu, itu saya nggak cocok sama cuka. Atau kopi. Nah kopi juga kadang kalau misalnya memang lama-lama kayak ganjel di ulu hati, lama-lama jadi sakit sih ulu hatinya. Nextnya sensasi yang saya rasakan pada saat asam lambung itu ada, saya merasa kayak kelayangan guys. Jadi kalau misalnya asam lambung naik, kadang saya juga suka pusing, kelayangan. Terus kadang kalau misalnya dulu itu bisa menyebabkan tensi saya naik. Nah kalau saya di sini, pengalaman saya ya guys, setiap orang itu berbeda. Kenapa tensi itu bisa naik? Kalau saya itu biasanya tensi naik dulu itu karena saya ngerasa takut gitu guys. Jadi pada saat saya ngerasa takut, kok jantung saya berdebar kencang, kenapa ulu hati saya sakit, atau perut sebelah kanan saya kenapa sakit gitu, atau kayak ganjel gitu. Nah saya mikirnya wah jangan-jangan tumor atau apa segala macem. Pada saat saya berpikir terlalu tinggi, itu tensinya naik. Tapi untuk saat ini saya lebih mensugesti diri saya bahwa semuanya akan baik-baik aja, semuanya selalu baik-baik aja. Dan
saya bilang tensi saya pasti normal, dan pada saat saya mensugesti diri saya sendiri seperti itu, menenangkan diri saya sendiri seperti itu, tekanan darah saya normal, detak jantung saya pun normal. Jadi saat serangan asam lambung atau serangan panik itu datang atau anxiety itu datang, saya selalu menenangkan diri saya sendiri guys. Menerangkannya seperti itu, semuanya akan baik-baik saja. Saya sugesti diri saya sendiri seperti itu. Sensasi lain yang saya rasakan itu, saya pernah kayak pandangan saya tuh kayak ngeblur guys. Jadi pandangan saya kayak apa ya, kayak berawan, tau gak sih guys? Pernah itu dulu banget pada saat asam lambungnya lagi parah-parahnya. Terus apa ya, kayak kurang jelas gitu. Dan itu saya jadi makin takut, semakin saya takut semakin parah. Nah tapi sekarang kalau misalnya udah mulai itu, saya seperti wah saya kurang istirahat, wah pola makan saya udah gak benar, wah saya makanan yang saya makan udah gak sehat, terus mungkin saya terlalu banyak stres. Saya mikirnya seperti itu dan saya perbaiki dari segala sisi, akhirnya jadi baik kembali. Nah saya juga pernah ngerasain takut keluar rumah. Kenapa saya takut keluar rumah sendiri? Jadi kemana-mana saya selalu diantar sama suami saya dulu itu, waktu awal-awal tahun 2012, karena saya berpikir kalau saya keluar sendiri atau misalnya saya naik angkutan umum, kereta segala macem, takutnya nanti tiba-tiba di jalan saya pingsan. Saya juga merasakan sama seperti yang kalian rasakan gitu, cuman sedikit-sedikit saya memberanikan diri guys. Jadi untungnya teman-teman saya itu, ini teman-teman saya ya guys, memang orangnya pada cuek. Jadi pada saat saya bilang, aduh gue takut deh kesana gitu, nah pada saat gue bilang takut, saya bilang takut kesana misalnya, udah yuk nggak apa-apa, ayo cepetan jalan gitu. Teman kantor saya seperti itu, jadinya saya lama-lama berani gitu, dan lama-lama saya berani naik kereta sendiri, lama-lama saya berani jalan sendiri. Kalau misalnya, tapi saya tahu diri saya pada saat saya mulai ngerasa pusing atau apa, ya udah saya istirahatin, atau saya pulang ke rumah, atau saya minta dijemput, seperti itu guys. Jadi sedikit-sedikit nanti bisa dikurangi guys gitu. Terus pasti pertanyaan kalian, gimana kok bisa sembuh, kok sekarang bisa makan pedas segala macem bla 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 ya guys. Yang saya lakuin bisa sepedaan jauh banget. Tadi saya habis sepedahan sampai 17,4 kilo guys, gila jauh banget. Saya pergi jalan-jalan, naik mobil, bawa sepeda, terus sepedanya baru turunin di tempat itu, baru saya sepedahan, dan wah ternyata saya kuat, wah saya sehat. Berarti saya selama ini berpikir saya nggak mampu, ternyata itu cuma sugesti aja gitu sih guys. Tapi kalau kalian sendiri, silahkan dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu kalau mau melakukan kegiatan yang memang berat. Kalau saya sendiri, saya memang saya ngerasa saya sudah sehat, saya ngerasa memang dan saya meyakinkan diri saya bahwa saya baik-baik aja. Jadi saya berani, dan tak lupa kalau misalnya kemana-mana pun saya selalu ada yang mendampingi ya guys. Kalau misalnya kayak saya sepedahan jauh, ya saya ajak pasangan saya untuk sepedahan, jadi nggak pergi sendiri gitu guys. Oke guys, terima kasih buat teman-teman semua yang udah subscribe channel ini, sudah like videonya, minta like-nya dong, komennya, masukan-masukannya, biar kedepannya saya bisa bikin video sharing seperti ini. Karena kan sekarang ini saya jadi banyakan bikin video vlog ya, video vlog, karena saya kadang kurang kurang inspirasi untuk membicarakan apa. Nah, apa yang kalian butuhkan, yang pengen kalian tahu dari saya, nanti kalian catat di komen ya guys, nanti saya bisa share, dibikin di video sharing. Oke, thank you for watching dan bye bye.